Halo Sobat SAC, welcome back to Settle. Pada video kali ini kita akan coba bahas sebenarnya masalah umum yang biasanya dihadapi dalam akuntansi dan juga keuangan bisnis ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar kalau ada video-video selanjutnya yang bermanfaat, teman-teman bisa dapat notifikasinya. Oke, tanpa berlama waktu lagi, kita akan langsung bahas aja di videonya. Ada beberapa masalah yang memang sifatnya umum dalam akuntansi dan keuangan bisnis ya. Yang pertama adalah kompleksitasnya peraturan keuangan gitu. Tentu saja lah, keuangan itu kan kita pasti mengacunya kepada peraturan yang memang dibuat pemerintah gitu ya. Terkadang setiap tahunnya selalu ada pembaharuan yang dilakukan. Contohnya yang paling update kemarin itu peraturan perubahan perhitungan PPh 23 untuk gaji karyawan ya, dimana di bulan 1 sampai 11 itu di average sehingga endingnya adalah di bulan 12 untuk sisa pajaknya. Nah, untuk kompleksitas seperti itu tentu saja kita butuh software atau tools yang dapat mendukung kita dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat pastinya. Kedua, kurangnya visibilitas ya. Kurangnya visibilitas secara finansial. Contohnya seperti apa? Kita mau tahu sekarang hutang kita total ada berapa, piutang kita total ada berapa, itu sangat sulit gitu. Karena kita tidak memiliki tools yang memang bisa kita update kapanpun dan dimanapun. Ya, saya mau tahu dong total piutang, total stok barang gitu. Secara visibilitas itu sangat sulit sekali. Kita mesti tanya si A, entar nanti si A belum tentu jawaban juga valid. Bentar ya Bu, atau Pak saya cek dulu ke gudang gitu kan. Nah, kendala itulah yang biasanya menjadi masalah umum nomor 2 di laporan keuangan bagi seorang akuntan. Yang ketiga, tentu saja keterlambatan laporan keuangan ya. Dari poin 1, 2 tadi itu ujung-ujungnya adalah keterlambatan penyajian laporan keuangan gitu loh. Harusnya tanggal 5 itu kita sudah bisa keluar report atau kita sudah bisa closing report statement gitu kan. Nah, tapi karena yang tadi, oh bentar Pak saya cross check dulu nih rekon banknya, saya cek dulu nih stoknya, cek dulu hutang piutangnya gitu. Sehingga akan butuh waktu yang lebih panjang lagi dalam melakukan closing statement untuk laporan keuangan di setiap bulannya. Yang keempat, itu ada pengelolaan utang dan pembayarannya gitu kan. Tentu saja hutang bisnis kita harus sesuaikan dengan cash flow bisnis kita gitu kan. Jangankan untuk bayar hutang gitu kan, untuk cash flow internal saja kita kesulitan gitu. Nah, itu adalah data-data yang bisa kita dapatkan apabila kita menggunakan tools atau software akuntansi ya. Kalau kita hanya menggunakan Excel itu kan tidak melakukan penyajian data ya. Itu adalah tools untuk pengolahan data lebih tepatnya. Yang kelima adalah kebijakan pajak yang memang di Indonesia itu cukup rumit gitu loh ya. Peraturan perubahan rate ya, isunya tahun depan mau naik ke 12% gitu kan. Lalu nomor NPWP yang perlu ditambah lagi digitnya gitu kan. Itu akan menyulitkan apabila sobat SAC di sini tidak menggunakan tools atau software akuntansi yang dapat membantu seorang akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangannya. Lalu apa sih solusi untuk masalah-masalah yang tadi saya sebutkan di part sebelumnya? Yang pertama, sudah pasti lakukanlah investasi ya. Investasi di sini adalah investasi ke tools atau program yang memang hubungannya ada keterkaitan dengan laporan keuangan ya. Tentunya di sini kami sangat merekomendasikan Accurate Online dalam membantu sobat SAC dalam menghasilkan laporan keuangan gitu. Karena selain karena user friendly ya, Accurate Online juga mengikuti semua peraturan-peraturan yang memang sudah terbaru di Indonesia. Karena Accurate Online ini adalah buatan anak bangsa. Yang kedua, kita bisa meningkatkan visibilitas laporan keuangan. Tentu saja dengan menggunakan Accurate Online, visibilitas laporan keuangan itu akan sangat mudah. Karena Sobat SAC bisa dengan sangat mudahnya mengakses laporan keuangan dimanapun dan kapanpun. Cukup dengan smartphone atau tablet, kita login gitu kan. Laporan apa yang mau kita lihat? Saya mau lihat dong laporan hutang saya sekarang ada berapa, stok saya ada berapa, saya bisa jual barang berapa. Itu akan sangat mudah karena visibilitas laporan keuangan bisa kita dapatkan kapanpun dan dimanapun.
tentu saja apabila kita sudah melakukan investasi, yang perlu diperhatikan adalah controlling. Ya, controlling di sini adalah bagaimana para SDM dalam menggunakan e-career online tersebut. Ya, dibutuhkannya pendampingan, dibutuhkannya training dalam memaksimalkan software atau investasi. Ya, yang tadi saya bilang, kita sudah investasi ke toolsnya, kita juga investasi ke SDM-nya untuk melatih mereka menggunakan e-career itu sendiri secara baik dan benar, sehingga laporan yang digunakan itu bisa valid dan dipertanggungjawabkan. Keempat, ada manajemen hutang dan piutang yang efektif gitu kan. Jadi kalau kita sudah berlangganan e-career online, kita dengan mudahnya dapatkan report hutang jatuh tempo, piutang jatuh tempo. Jadi pada saat kita menagih customer, kita tidak lagi kesulitan gitu loh ya. Sehingga cash flow kita juga aman. Jangan-jangan ada piutang yang umurnya udah lebih dari 30 hari yang lupa kita tagih nih kalau kita tidak pakai tools gitu kan. Karena kalau di tools itu begitu kita login masuk, kita akan di reminder, oh piutang ini jatuh tempo tolong ditagih, hutang ini jatuh tempo tolong dibayar gitu. Sehingga dalam cash flow sendiri kita dapat mengaturnya lebih fleksibel. Yang kelima, tentu saja berkonsultasi dengan ahlinya ya. Kalau tadi permasalahan di pajak, berkonsultasilah dengan konsultan pajak, atau memang sudah punya staf pajak sendiri di kantor ya, silakan gitu. Atau ada kesulitan menggunakan accounting software-nya, ya silakan berkonsultasi dengan konsultan e-career-nya gitu. Jadi pastikan apa yang kita invest di awal itu dapat berjalan dengan apa yang kita harapkan. Jadi tidak hanya invest di awal, tapi untuk prosesnya tidak kita kawal ya sampai dengan menghasilkan laporan keuangan ya. Jadi dari start proses sampai dengan finish kita harus tetap kawal agar laporan keuangan tersebut bisa kita hasilkan dengan tepat waktu. Nah, salah satu studi kasus yang pernah kita alamin adalah dalam keterlambatan penyajian laporan keuangan. Ya, biasanya standar itu laporan keuangan keluar maksimal bisa tanggal 5 atau tanggal 8 lah setiap bulannya gitu kan, karena perlunya closing, lalu kita perlunya rekon bank, ya mungkin banknya kan juga tidak cuma hanya satu gitu kan. Apabila kita sudah menggunakan software atau investasi di software accounting gitu kan, kita akan sangat banyak memangkas waktu di sana. Jadi nggak perlu tim ini membuatkan laporan dulu, karena semua laporannya dalam satu database kita bisa lihat. Itu sangat memangkas banyak waktu yang terbuang dalam tahap kita melakukan closing dalam menghasilkan laporan keuangan ya. Dan juga untuk para business owner pastinya untuk visibilitas laporan keuangannya akan sangat sekali mudah dia lihat ya. Ya sudah pasti business owner nggak mungkin dia stay di kantor gitu kan. Dia pasti bangun relasi untuk bangun bisnisnya lebih besar lagi gitu. Misalnya ditanya, pengen order ini dong, barang lo ada gak di sini gitu kan. Oh, kita tinggal cek aja gitu. Atau kita bisa pamerin gitu. Oh, ini masih banyak kok barangnya, jadi lu bisa order, lalu mau order berapa gitu kan. Nah itu salah satu case yang memang terjadi di lapangan gitu. Bagaimana sebuah software atau sistem sangat membantu berkembangnya bisnis Sobat SAC. Kesimpulannya, setiap kendala atau tantangan tentu ada jawabannya ya, tentu ada jalan keluarnya. Tergantung lagi kembali kita apakah kita mau mencari jalan keluarnya atau tidak gitu kan. Dan dalam menemukan jalan keluar tentu saja kita harus jalani secara konsisten. Perlu effort lebih memang, karena untuk mengatasi masalah tersebut tentu saja kita harus melakukan effort yang memang belum pernah kita lakukan. Ya misalnya tadi, sebelumnya manual, akhirnya kita mesti pindah sistem, kita mesti belajar lagi sistem baru gitu kan. Tapi untuk kedepannya itu akan sangat membantu Sobat SAC pastinya. Oke, itulah pembahasan kesalahan umum dalam dunia akuntansi ya, dalam menghasilkan laporan keuangan ya. Nah, kalau Sobat SAC ada request video yang ingin kita bahas, silakan langsung aja ketik di kolom komentar di video ini ya. Jangan lupa diklik tombol like dan subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video kita selanjutnya. Oke, sampai bertemu di Set Talk selanjutnya. Bye-bye.